Salam semesta. Apa kabar semuanya teman-teman Master Ong? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita kembali melanjutkan seri ketiga dari prediksi cinta atau asmara untuk masing-masing sio. Seperti dua video sebelumnya, maka hari ini kita juga sama melakukan prediksi asmara atau cinta untuk dua sio selanjutnya. Dan pada video ini kita akan melakukan prediksi untuk sio naga dan sio ular untuk bulan Mei 2020. Buat teman-teman yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan agar nanti dapat menerima notifikasi ketika Mas Ong sudah mengupload video yang berkaitan dengan sio teman-teman semua. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk pembacaannya ya, dimulai dari sio naga. File nomor 1 ini adalah untuk teman-teman yang bersio naga, dan tema kita adalah prediksi cinta atau asmara untuk bulan Mei tahun 2020 bagi teman-teman yang bersio naga, yang berstatus single atau sendiri, atau yang sedang pacaran, dan juga yang sudah berkeluarga. Bagaimana keadaan cinta dan asmara pada bulan Mei 2020 nanti ya. Ini adalah bacaannya, dan Mas Ong ingatkan ini sifatnya adalah fun reading dan juga general ya. Jadi bisa saja ada teman-teman Master Ong yang bersio naga yang resonance dengan pembacaan ini, bisa juga tidak. Ambil yang baik dan lupakan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan di sini kata utamanya adalah express love through life ya. Kemudian ada kata soulmate. Selanjutnya ada kata forgiving and learning. Terus kemudian juga ada kata getting to know each other. Selanjutnya ada kata Nine of Summer. Kemudian ada kata ego. Dan kemudian ada kata The Carrot. Oke, jadi pembacaan ini ada 3 bagian ya. Yang pertama bagi teman-teman yang bersio naga yang masih sendiri atau single. Yang kedua adalah bagi yang sudah berpacaran atau sedang membina hubungan. Yang ketiga adalah bagi yang sedang berkeluarga. Nah, kita mulai dari yang masih sendiri ya. Bagaimana keadaan teman-teman yang bersio naga pada bulan Mei nanti ya, percintaannya, asmaranya, atau harapannya tentang cinta yang akan datang ya. Nah, di sini Master Ong melihat pada bulan Mei nanti ada kabar gembira ya buat teman-teman yang masih sendiri, yang bersio naga, akan bertemu dengan soulmate-nya kamu gitu ya. Ada seseorang yang kamu sukai ya, jodoh yang kamu tunggu-tunggu selama ini, itu menjadi satu kenyataan ya. Di sini juga ada harapan yang menjadi kenyataan. Nah, ini tentu aja merupakan sebuah hal yang mengembirakan buat teman-teman yang bersio naga yang masih sendiri ya. Selama ini mungkin sering mempunyai satu pengharapan, kapan ya jodoh saya datang, dia seperti apa ya, dan kapan saya tidak sendiri lagi malam minggunya ya. Nah, ini semua harapan, semua doa pada bulan Mei nanti akan terwujud menjadi nyata ya. Seseorang yang kamu harapkan akan hadir dalam kehidupan kamu, akan datang dalam kehidupan kamu, dan itu adalah jawaban dari doa kamu
jawaban dari segala usaha kamu selama ini dan pengharapan kamu selama ini, ya. Nah, dia adalah seseorang yang merupakan soulmate-nya kamu, ya. Jadi kalau soulmate itu kan seseorang yang hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan sesuatu kehidupan yang lebih baik, ya. Bisa juga untuk saling melengkapi atau memberikan sebuah kemajuan dalam kehidupan kamu, baik itu secara spiritual maupun secara kehidupan duniawi, ya. Nah, seseorang yang hadir pada bulan Mei nanti adalah orang yang akan melengkapi hidup kamu, ya, akan menjadi ya pendamping, menjadi seseorang yang mendampingi perjalanan kamu dalam kehidupan ini, ya. Dia adalah seorang yang sangat baik, ya, seseorang yang mampu mengerti kamu dan melengkapi segala kekurangan di dalam diri kamu. Demikian juga kamu adalah menjadi orang yang bisa melengkapi dirinya dia. Nah, pasangan soulmate atau bisa dibilang ini adalah pasangan sejati, itu memang harus saling melengkapi, saling memberikan satu kontribusi satu sama lain, ya. Nah, itulah yang disebut dengan soulmate, karena memang kalian dipertemukan oleh Tuhan dan merupakan jodoh, di mana perjalanan ini memang harus kalian lakukan berdua, ya, saling melengkapi satu sama lain di dalam kehidupan ini. Nah, ini adalah pasangan yang akan hadir di bulan Mei nanti, ya. Mungkin lebih kepada pertengahan Mei, ya, sampai akhir bulan Mei itu ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, ya. Yang kamu selama ini tunggu-tunggu dan dia akan menjadi cinta sejatinya kamu, ya. Nah, bagi yang mungkin ingin lebih detail, ya, karena ini kan pembacanya sifatnya general, jadi Mas Ong tidak menjelaskan secara detail dan jelas. Dan buat teman-teman yang merasa perlu untuk konsultasi lebih lanjut dengan Mas Ong, bisa menghubungi Mas Ong di Instagram, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, ke yang teman-teman yang bersio naga yang sekarang ini sedang membina hubungan atau sedang pacaran, ya. Nah, dalam hubungan kalian ini Master Ong sih melihat masih ada kemelekatan di dalam ego kalian masing-masing, ya. Sekalipun kalian mungkin sudah pacaran cukup lama, tetapi kemelekatan kepada ego kalian masing-masing itu masih sangat kuat, terutama karena memang kalau mereka yang bersio naga itu memang mempunyai satu karakteristik di mana dominasi, ya, dominasi ke power, karismanya itu besar gitu. Biarpun itu seorang wanita, ya, apalagi kalau dia pria, ya. Jadi memang di dalam hubungan mereka yang bersio naga itu memang ada dominasi, ada satu seseorang yang lebih dominan, ya, terhadap yang lainnya. Nah, misalnya sio naga lebih dominan terhadap sio yang lainnya. Nah, inilah yang kadang-kadang kecenderungannya adalah egonya begitu besar, ya. Jadi kadang-kadang ini selalu menjadi satu permasalahan di dalam satu hubungan, di mana yang satunya lagi harus menerima, oh, pasangannya harus dituruti, harus dimengerti dan sebagainya, ya. Nah, di bulan Mei nanti kalian harus lebih banyak belajar untuk saling memaafkan dan saling melupakan kesalahan masing-masing, ya. Nah, ini sangat perlu karena sebuah hubungan, jika kalian tidak bisa belajar saling memaafkan dan saling memahami, itu akan menjadi satu hal yang berbahaya ke depannya, ya. Karena perjalanan kalian masih panjang dan di bulan Mei nanti bisa aja ada kerikil-kerikil yang muncul dalam kehidupan kalian, godaan-godaan yang muncul dalam kehidupan kalian. Mungkin, ya, permasalahan ekonomi itu juga bisa membuat satu masalah di dalam hubungan kalian. Apalagi sekarang dalam keadaan sulit, ya. Mungkin banyak pekerjaan yang tertunda dan banyak hal yang tadinya harus tercapai sekarang menjadi tertunda, ya. Kadang-kadang itu bisa membuat emosi kalian tidak stabil. Nah, di bulan Mei ini juga karena permasalahan di dunia sekarang ini, kalian mungkin juga terpisah, ya, tidak bisa sering terlalu ketemu, ya.
Nah, ini juga perlu dijalin satu komunikasi di antara kalian berdua. Itu sangat penting juga. Nah, memang Mas Seong juga tidak melihat terlalu banyak persoalan yang akan terjadi di bulan Mei. Hubungan kalian berdua baik-baik saja. Cuma yaitu permasalahan ego dari kalian berdua harus mulai saling belajar, saling menerima dan saling memahami satu sama lain ya. Kemudian kita lanjut ke mereka yang bersio naga tapi sudah berkeluarga ya. Nah, di bulan Mei nanti ada satu problem di dalam keluarga yang perlu kalian selesaikan ya, yang perlu kalian selesaikan karena kadang-kadang kita merasa kita sudah mengenal satu sama lain ya, yang suaminya merasa saya sudah mengenal istri saya, istrinya juga merasa bahwa dia sudah mengenal suaminya ya. Tetapi kadang-kadang justru perasaan-perasaan demikian itu di dalam kenyataan itu suka terbalik ya. Apalagi kalau ada satu persoalan yang muncul, dan Mas Ong sih melihat di bulan Mei itu banyakkan persoalan didominasi oleh persoalan keuangan di dalam keluarga ya. Jadi ada gejolak keuangan di dalam keluarga yang membuat perencanaan-perencanaan yang sebelumnya sudah diatur menjadi tidak bisa dilaksanakan ya. Dan itu akhirnya membuat kalian berdua terlibat di dalam pertengkaran mengenai prioritas di dalam kehidupan ya. Dan ini memang permasalahan tidak hanya soal internal saja, memang ada pengaruh dari eksternal ya, pengaruh dari global ekonomi yang menyebabkan adanya penurunan standar ekonomi tiap keluarga ya. Nah, itu juga akan berdampak pada keluarga kalian yang bersio naga. Nah, maka perlulah satu kekuatan untuk berjuang bersama-sama ya. Suami istri harus punya satu kekuatan untuk sama-sama mau berjuang ya, agar bisa mengatasi semua persoalan yang hadir. Kalau kesehatan tidak terlalu menjadi masalah di bulan Mei, baik-baik saja, dan hubungan percintaan kalian, asmara kalian sebenarnya juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah hanyalah ada gejolak ekonomi dalam keluarga ya. Nah, itu yang Mas Ong lihat di bulan Mei 2020 nanti. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan ya, bagi mereka yang bersio naga yang masih sendiri akan ada kabar gembira, di mana doa harapan selama ini untuk mendapatkan pasangan itu akan segera terwujud ya. Datangnya seseorang yang merupakan soulmate-nya kamu hadir dalam kehidupan kamu ya. Yang kedua, buat yang sudah pacaran ya, itu harus mulai belajar untuk mengatasi ego dan berusaha untuk memaafin kesalahan satu sama lain serta belajar dari itu ya. Ini untuk meningkatkan lagi rasa cinta di antara kalian berdua ya. Memang tidak ada persoalan apa-apa di bulan Mei untuk hubungan kalian, namun hanya persoalan personality aja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah adanya persoalan yang berkaitan dengan keuangan di dalam keluarga mereka yang bersio naga, karena gejolak dari eksternal yang mempengaruhi kehidupan keluarga, di mana ada beberapa perencanaan yang terpaksa ditunda karena permasalahan itu. Nah, perlu satu kebijaksanaan dan kerjasama di antara suami istri untuk saling memahami dan mengerti persoalannya ya, dan mengatasinya bersama-sama. Demikian ya buat teman-teman semua, prediksi cinta atau asmara untuk mereka yang bersio naga bulan Mei 2020. Buat yang menyukai konten ini silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa dan nyalakan loncengnya agar nanti ada pemberitahuan ketika Master Ong mengupload video yang berkaitan dengan SEO teman-teman semua ya. Sekarang kita lanjut ke file nomor 2.
ini untuk mereka yang bersio ular. Tema kali ini adalah prediksi cinta atau kehidupan asmara dari teman-teman yang bersio ular untuk bulan Mei 2020. Bagaimana keadaan, kondisi, perasaan, dan permasalahan yang akan dihadapi atau satu pencapaian yang akan dihadapi ketika bulan Mei 2020 ya. Dan ini sifatnya adalah fun reading dan general. Oleh karena itu bisa aja yang ada yang resonan, bisa juga tidak. Jika merasa perlu untuk konsultasi dengan Master Ong, silakan kontak Master Ong di Instagram. Prediksi ini akan dibagi ke dalam 3 segmen, yaitu pertama adalah bagi mereka yang bersio ular tapi masih sendiri atau single, yang kedua yang sudah berpacaran atau sedang membina hubungan, yang ketiga yang sudah berkeluarga ya. Oke, kita mulai ya. Ini kartu utamanya adalah The Union of Heart. Kemudian ada kartu Very Soon. Kemudian ada kartu Express You Love. Kemudian ada kartu Pay Attention to the Red Flag. Selanjutnya ada kartu Unity. Kemudian ada kartu The Lover. Selanjutnya ada kartu High Priest. Oke, kita mulai dari teman-teman yang bersio ular yang masih sendiri ya, yang masih single. Bagaimana keadaan cinta dan asmara di bulan Mei 2020? Nah, di sini juga Master Ong melihat di kartu ini ada satu kabar yang segera akan muncul di bulan Mei nanti. Master Ong sih melihatnya kemungkinan adanya pernyataan ya, pernyataan atau satu keputusan yang akan diambil atau diperoleh oleh teman-teman yang bersio ular yang masih sendiri. Di sini sih Master Ong melihat mungkin ya kamu di bulan April atau awal bulan Mei menyukai seseorang dan kamu menyatakan rasa suka kamu kepada dia, tapi dia belum memberikan jawaban, belum mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini Master Ong sih melihat kartu ini bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, masih di bulan Mei juga, itu ada keputusan yang diambil apakah cinta kamu itu diterima atau tidak ya. Dan hasilnya adalah ada kartu Unity ya. Jadi ada kemungkinan besar perasaan kamu akan diterima oleh dianya. Jadi pernyataan cinta kamu diterima oleh dianya ya. Ini satu kabar yang baik juga ya. Mungkin ini satu usaha yang sudah kamu lakukan sekian lama, kamu menyukai dia sekian lama, dan kemudian kamu berusaha untuk menyatakan perasaan kamu kepada dia ya, bahwa kamu menyukai dia, kamu ingin dia menjadi pasangan kamu, ingin hidup bersama-sama dengan dia ya. Dan kemudian ketika kamu mengeluarkan pernyataan itu, dia belum memberikan satu jawaban atas apa yang kamu sampaikan. Nah, di bulan Mei nanti itu ada kabar gembira di mana pernyataan atau keputusan yang diberikan oleh dianya kepada kamu adalah keputusan untuk menerima rasa cinta kamu, kebersamaan untuk bersama dengan kamu ya. Jadi ini sebuah hal yang mudah-mudahan bisa terwujud ya buat teman-teman yang bersio ular yang masih sendiri. Kemudian bagi mereka yang sudah membina hubungan atau berpacaran ya, di bulan Mei nanti ada ekspresi cinta yang lebih mendalam ya. Ini mungkin karena Mas Ong sih melihat ada satu peristiwa yang cukup bagus ya, bahwa kalian akan mengambil sebuah keputusan, kemungkinan kalian akan tunangan atau menikah ya. Jadi dari
masa pacaran kalian yang Mas Ong sih lihat sih belum terlalu lama banget, tetapi kalian sudah ingin mengambil sebuah momen untuk kebersamaan lebih lanjut. Ya, ada keinginan dari kamu atau dia untuk melanjutkan hubungan kalian itu, cinta kalian itu ke pertunangan atau pernikahan ya. Ini ada satu keputusan yang ingin diambil di bulan Mei nanti. Ya, ini mungkin sedang diproses ya, sedang diproses bersama-sama. Hubungan kalian mungkin belum terlalu lama, tetapi kalian sudah merasa ada kecocokan, ada chemistry yang baik di antara kalian berdua, dan kamu merasa ada satu ikatan yang kuat antara kamu dan dia ya, sehingga kalian memikirkan untuk mengambil satu keputusan untuk lebih lagi serius di dalam hubungan kalian ya, dengan mengambil keputusan untuk bertunangan atau menikah ya. Kemudian buat teman-teman Master Ong yang bersio ular yang sudah berkeluarga ya, pada bulan Mei nanti perlu diambil satu perhatian yang lebih serius ya di dalam keadaan yang ada di keluarga kalian ya. Jadi perlu satu perlu satu perhatian yang lebih ya. Mungkin perhatian yang lebih kepada anak, perhatian yang lebih kepada istri atau suami, perhatian yang lebih kepada keluarga, ya, luangkan waktu yang lebih banyak untuk kebersamaan di dalam keluarga, ya, dan juga perlu satu kontemplasi, ya, satu pemikiran, perhatian ke dalam keluarga, di mana yang berkaitan dengan sikap dan sifat-sifat kamu ya. Jadi kamu perlu lagi untuk mengevaluasi sikap-sikap kamu di dalam keluarga. Ada nggak sifat-sifat kamu yang selama ini tidak disukai oleh suami kamu atau istri kamu ya? Ada nggak persoalan-persoalan yang masih belum terselesaikan? Nah, manfaatkan waktu yang ada, berikan perhatian yang ada lebih ya pada bulan Mei nanti, baik itu persoalan anak, baik itu persoalan personality di antara kalian berdua, itu perlu perhatian lebih. Nah, itu kondisi yang perlu diperhatikan. Sedangkan mengenai kesehatan ataupun keuangan, Mas Ong tidak melihat ada persoalan di sana ya. Jadi cuma perlu ada perhatian yang lebih kepada hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian kalian berdua. Oke, itu aja ya. Dan kesimpulannya, buat yang masih sendiri, dalam waktu yang tidak tahu lama lagi akan ada kabar gembira. Pernyataan cinta kamu akan diterima oleh dia, dan kamu tidak sendiri lagi. Kemudian buat yang sedang pacaran, ada peningkatan komitmen di dalam hubungan kalian untuk melanjutkan hubungan kalian kepada tingkatan pertunangan atau pernikahan. Kemudian buat yang sudah berkeluarga, perlu memberikan satu perhatian yang lebih serius pada bulan Mei nanti, terutama yang berkaitan dengan perhatian kepada anak, perhatian kepada istri atau suami ya, kepada hal-hal yang detail, yang kecil yang selama ini tidak diperhatikan ya. Nah, demikian ya pembacaan prediksi cinta atau asmara, kondisi asmara bagi teman-teman yang bersio ular untuk bulan Mei tahun 2020. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan satu semangat, dorongan buat teman-teman Master Ong semuanya. Silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe jika belum dilakukan. Dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi ketika Master Ong mengupload video yang berkaitan dengan show yang belum dibahas ya. Dan ini adalah video yang ketiga, dan masih ada 3 video lagi yang berkaitan dengan semua show ya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi pada seri video selanjutnya. Bye bye. Salam semesta.